Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan semester ini kita akan sharing, belajar bersama tentang metodologi penelitian sosial, di mana pendekatan yang akan kita gunakan adalah pendekatannya kualitatif. Kita awali dengan beberapa prinsip, beberapa pemahaman yang harus kita bangun bersama agar dalam pelaksanaan penelitian ke depan kita memahami secara komprehensif bagaimana penelitian kualitatif tersebut. Jadi penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi. Strategi interaktif seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap seperti foto, rekaman, dan lain-lain. Jadi dalam penelitian kualitatif itu ada beberapa sumber, ada beberapa pendekatan, jadi multi strategi intinya. Dan interaktif, artinya interaktif itu peneliti berada di dalam subjek penelitian atau insider, bukan outsider seperti penelitian kuantitatif. Jadi kita masuk dalam fenomena yang akan kita teliti. Ketika kita masuk dalam fenomena yang akan kita teliti, maka kita bisa melakukan observasi secara langsung. Observasi partisipatif artinya kita terlibat dalam kegiatan pada subjek yang kita teliti. Kemudian kita melakukan wawancara secara mendalam. Jadi wawancara tidak hanya di permukaan, tetapi kita selalu mengkaji secara mendalam sampai jenuh. Artinya jenuh itu semua data yang kita peroleh memiliki kesamaan. Kemudian kita juga harus didukung oleh dokumen-dokumen. Jadi selain wawancara, kita harus mengkaji dokumen-dokumen terkait dengan fenomena penelitian. Bisa juga dengan ditambah foto dan rekaman untuk memperkuat hasil observasi kita atau hasil wawancara kita atau hasil interaksi kita. Dan nanti pada bab-bab berikutnya kita akan belajar tentang triangulasi misalnya. Jadi kita akan melakukan verifikasi data, mencocokkan apakah data foto dan data wawancara memiliki kebenaran yang paralel dan lain sebagainya. Nah, itu di dalam riset kualitatif. Kemudian karakteristik penelitian kualitatif yang pertama adalah kajiannya naturalistik. Jadi terjadi secara natural, tidak dibuat-buat, bukan gimmick, bukan sandiwara, artinya bukan sebuah eksperimen yang dibuat oleh peneliti, tetapi itu terjadi secara natural. Kemudian analisisnya induktif. Jadi kita mengkaji dari hal-hal yang sifatnya khusus. Kemudian kita tarik benang merahnya. Jadi seperti kita dari piramid terbalik lah. Jadi kita kaji pucuknya yang kecil terus secara kontinu. Sehingga kita nanti bisa membuat sebuah simpulan, sebuah bangunan persepsi yang lebih generik dari fenomena yang klasik yang kecil tadi itu.
Kemudian holistik, ya artinya menyeluruh. Jadi kalau kita mengkaji fenomena sosial itu tidak kita bisa pandang dari satu view saja, tetapi juga multi view, melibatkan berbagai unsur. Kemudian datanya adalah data kualitatif. Data kualitatif itu data yang berbentuk kalimat, bukan angka. Sehingga data-data yang kita peroleh itu ya nanti kalimat, baik kalimatnya itu hasil rekaman, kalimatnya itu langsung ucapan dari sumber data. Kemudian adanya hubungan dan persepsi pribadi, artinya peneliti, kemudian subjek yang diteliti, ya kita memiliki interaksi, kemudian subjek-subjek tersebut punya persepsi pribadi. Ya, tugas kita adalah mengkonstruksi persepsi-persepsi pribadi subjek penelitian, bukan persepsi yang kita bangun secara subjektif. Kemudian dinamis. Dinamis itu artinya berkembang secara terus-menerus. Ya, ini relevan dengan induktif tadi. Dari hal-hal yang kecil kemudian kita kejar, terjadi perubahan terus-menerus dan sebagainya. Jadi riset kualitatif itu seperti menyingkap fenomena gunung es. Mungkin yang terlihat hanya pucuknya saja, tapi ternyata setelah kita kaji secara mendalam, luar biasa luas. Nah, seperti itu adanya. Kemudian empati kita harus netral. Sebagai peneliti kualitatif, kita tidak boleh membangun sebuah empati yang tidak netral pada perspektif satu pihak saja, sehingga hasilnya menjadi bias karena tidak ada konfirmasi dari berbagai sumber data penelitian. Kemudian, penelitian kualitatif itu bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran informasi sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Konstruktif itu artinya bangunan. Bangunan yang terjadi secara kontinu, itu filsafat konstruktivisme. Kita punya pengetahuan, kemudian ditambah pengetahuan lagi, dan pengetahuan itu bertumpuk sehingga membentuk sebuah bangunan yang baru. Ada tesa, ada antitesa, kemudian bersintesa terus secara kontinu seperti itu. Maka disitulah dimensinya jamak, interaktif, dan suatu pertukaran informasi sosial. Jadi kita tidak hanya berhenti pada satu titik, tapi terus mengejar pada dimensi-dimensi yang lain. Seperti tadi, ada tesa, ada antitesa, tesa dan antitesa terbangun dialektika sehingga membentuk sintesa baru. Sintesa baru menjadi sebuah tesa, kemudian ada antitesa lagi, berdialektika lagi secara kontinu seperti itu. Para peneliti kualitatif percaya bahwa kenyataan merupakan konstruksi sosial, sama seperti slide sebelumnya. Individu atau kelompok memperoleh dan memberi makna terhadap kesatuan tertentu, apakah itu peristiwa, orang-orang, proses, atau objek. Jadi dari fenomena itu, individu atau kelompok membangun persepsi terhadap fenomena. Tugas peneliti adalah menyingkap, kemudian memaparkan apa persepsi dari orang-orang terhadap fenomena. Nah, tentu orang-orang itu orang-orang dalam subjek penelitian. Kemudian orang membuat konstruksi untuk memahaminya dan menyusunnya kembali sebagai sudut pandang persepsi dan sistem kepercayaan. Jadi pemahaman mereka terhadap suatu fenomena itu menjadi sebuah trust, menjadi point of view,
menjadi sudut pandang mereka, sehingga kepercayaan mereka terhadap fenomena itu menjadi terbentuk. Persepsi orang adalah apa yang dia yakini. Jadi persepsinya bisa jamak tadi. Si A meyakini fenomena sebagai X, bisa jadi si B meyakini fenomena sebagai Z. Nah, bagaimana orang-orang itu meyakini tentu bergantung kepada konstruksi sosial, konstruksi ekonomi, konstruksi pendidikan orang yang membangun persepsi. Penelitian kualitatif diarahkan lebih dari sekedar memahami fenomena, tetapi juga mengembangkan teori. Jadi setelah kita mengkaji, memahami fenomena dari orang-orang itu, kemudian menjadi tugas peneliti untuk mengembangkan sebuah teori. Maka salah satu riset kualitatif itu ada yang grounded research. Oke, terima kasih. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.